Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita belajar komunikasi antar pribadi ya, atau antar personal ya. Kalau di Inggrisnya interpersonal communication. Oke? Sekarang kita belajar ke mendengarkan ya. Adalah mendengarkan itu bisa disebut juga listening ya teman-teman ya. Listening in interpersonal communication ya, ataupun mendengarkan bahasa Indonesianya. Tujuannya apa sih sebenarnya mendengarkan? Oke, kepo kan? Nah, tujuan peranan dalam keterampilan mendengarkan adalah untuk meningkatkan proses komunikasi antar personal ataupun komunikasi antar pribadi, adalah agar tidak kesulitan atau menimbulkan kesalahpahaman. Dipahami ya teman-teman ya, oke? Kemudian saat melakukan komunikasi tersebut ya, komunikator antara komunikator dan komunikan ya bisa menjadi lebih baik hasilnya. Oke? Paham ya? Oke, kalau kalian sudah mengerti, kita ke next. Oke, nah di sini Devito bilang tahun 1992 ya, bahwa kegunaan dari mendengarkan ataupun listening dalam komunikasi antar personal adalah untuk pertama ya teman-teman, untuk kesenangan. Kedua adalah untuk mendapatkan informasi. Ketiga adalah untuk membantu ya dalam pemahaman teman-teman. Oke? Nah, diulang lagi. Pertama adalah untuk kesenangan. Kedua adalah untuk mendapatkan informasi. Ketiga adalah untuk membantu ataupun memberikan pemahaman. Oke ya? Sampai di situ kita lanjut. Nah, proses mendengarkan sendiri kita bagi 5. Pertama adalah menerima. Kedua adalah memahami. Ketiga adalah mengingat. Keempat adalah mengevaluasi. Kemudian terakhir adalah merespon. Ya, ada 5 ya teman-teman ya. Proses dalam listening. Oke. Kemudian kita bahas satu-satu ya setelah ini ya. Memberikan respon. Memberikan respon itu apa aja sih? Ya, satu, mendengarkan dengan diam. Artinya mendengarkan dengan diam, kalian mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian. Oke ya. Kemudian setelah itu kalian sudah paham ya dari prosesnya tersebut, mendengarkan ya. Kemudian kalian mengajukan pertanyaan ya. Itu yang dinamakan mendengarkan dengan memberikan respon. Oke ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian hambatan dalam mendengarkan secara efektif apa sih? Ya. Oke. Adanya hambatan pada kemampuan mendengar. Ya. Kedua adalah informasi yang terlalu banyak. Overload ya informasinya ya, tumpang tindih. Oke. Kemudian adanya kepentingan pribadi. Ya. Selanjutnya adalah gangguan dari pihak luar atau dalam komunikasi bisa disebut noise. Oke. Kemudian setiap pendengar tidak menerima pesan yang sama. Nah, itu sering sekali terjadi teman-teman, hal ini ya. Jadi itu yang dinamakan hambatan dalam mendengar ya. Sampai di sini dipahami ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kebiasaan buruk dalam proses listening ya ataupun mendengarkan. Pertama adalah pseudo listening, kedua adalah selective listening, ketiga adalah filling in gaps, keenam adalah isolate listening. Ya, penasaran kan? Oke, kita bahas selanjutnya.
Nah, di sini, membangun kemampuan dalam listening ataupun mendengarkan yang efektif adalah membuat kontak mata, ya, dengan pembicara, hindari gerakan ataupun komunikasi nonverbal yang justru mengganggu ataupun tidak, sesuai dengan maksud dan tujuan kita, ya, dalam mendengarkan. Dipahami ya, teman-teman ya? Seperti itu ya. Eee, Memang seringkali nonverbal itu, ini ya, apa namanya, tidak dipahami ya oleh lawan bicara kita, ya. Kadangkala, gender juga mempengaruhi ya teman-teman ya, antara laki dan perempuan. Sementara kalau perempuan ingin, memakai pesan yang verbal dengan kata-kata, dengan tulisan, sementara kalau laki-laki itu, dengan nonverbal, dengan body gesture itu sudah dicukupkan, ya. Itu makanya disebut adalah kita harus membangun ya kemampuan dalam listening. Oke ya. Kemudian yang tadi, disampaikan juga adalah ajukan pertanyaan. Kemudian mengungkapkan kembali ataupun menginformasikan. Terakhir adalah hindari interupsi, ya. Seorang listener yang baik, pendengar yang baik adalah, tidak bicara kalau si, sang komunikator itu, eee, sedang, berbicara, sedang menjelaskan, ya. Kita selayaknya sebagai komunikan juga secara tidak sadar, kita posisinya akan menjadi komunikator jika kita, memberikan respon, ya, memberikan pertanyaan. Gitu ya teman-teman ya. Saling antara komunikan dan komunikator saling terikat satu sama lain, ya, untuk mutual understanding. Makanya disebut juga two ways communication. Oke? Oke, selanjutnya, teman-teman, dari membangun kemampuan mendengarkan yang efektif ya, membuat kontak mata. Jadi, budaya juga sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kalau budaya Arab itu dilarang ya menatap mata. Sementara, yang budaya, yang tadi aku sebutkan adalah budaya yang high contact, ya. Kalau, yang low contact biasanya kalau Amerika itu tidak sopan kalau kita tidak menatap ya, apa namanya, lawan bicara kita. Ini konteks dalam, listening ya, mendengarkan teman-teman. Oke ya. Nah itu, artinya ya gerakan yang tadi yang, apa namanya, yang disebut juga adalah komunikasi nonverbal ya, body gesture ya, yang tidak sesuai yang tadi ya, tadi aku contohkan adalah perbedaan gender. Oke, makanya kan kata Ari Lasso, perempuan, wanita yang susah dimengerti, ya, gitu. Padahal kan laki-laki juga susah dimengerti ya guys. Oke, nah terus ada ajukan pertanyaan, ya. Setelah selesai, ingat setelah selesai, sang komunikator selesai, kalian baru bisa mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian mengungkapkan kembali tadi ya, mereview kembali, konfirmasi kembali ya, dalam, mendengarkan proses mendengarkan kalian, ya. As a good listener ya, menjadi pendengar yang baik. Ingat, hindari interupsi. Itu ya, tips dari, aku gitu ya, kemudian juga, para ahli, menyampaikan dalam membangun kemampuan mendengarkan yang efektif, ya. Nanti kita bahas lagi, dengan contoh-contoh kasus ya, yang kita alami sehari-hari. Tentunya contoh kasus di kehidupan pribadi kalian. Oke? Untuk sementara kuliah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.